Sate yang dijual si Itu ibu itu bener-bener. daging, si A itu makan gitu. Bu enak bu bumbunya. Lah si ibu itu nunjuk, tahu yang ditunjuk? Apa itu? Kuburan. Kalau orang Jawa bilangnya itu tinggi puyar. Jadi mati itu? wingi, kapuke anyar di endingnya itu emang. Halo Sobat Indigo, balik lagi bareng saya, Vira, sama pawang saya. Ada Mas Dimas di sini. Halo. Nah, ini kita mau podcast kisah merinding Kisah ini ya. merinding. Aduh, ini mau menceritakan kisah yang gak kalah merinding dari Ini kisah yang nggak kalah minggu-minggu kemarin. Iya, Betul. kalau yang kemarin tuh- ada apa aja sih, Kak? Kemarin itu kita bahas apa ya? Aduh, aku sampai Kayaknya aku lupa. itu. inget nih, yang ada harimau-harimau. Oh iya, kemarin tuh yang harimau-harimau. Oh iya, terus Nah, sama Wonderia. Wonderia, Iya nggak sih? ya Wonderia Yang itu pertama buat masuk yang, soalnya saya. kalau Wonderia itu kayaknya buat yang Kamis Misteri atau, oh bukan, itu kisah merinding Oh, juga kisah sih. merinding Iya. juga ya. Tapi kali ini bakal cerita kisah merinding juga. Kisah merinding tapi Oke, yang tapi yang lebih merinding lebih dari merinding tapi minggu deket-deket sebelumnya. aja. Oke. Ini lingkupnya Di deket-deket. lingkup-lingkup sini aja nih, Kak. Lingkup deket-deket Oke, sini oke. aja, nggak usah jauh-jauh. Oke. Ini punya cerita apa nih Mas Dimas nih? Ini ceritanya berlatar belakang di tahun sekitaran tahun 1970. Oke, Lampau sekali. Lampau, parah. Ya, ini latar belakangnya di tahun 1970. Oke. Ini sebenarnya cerita ini saya pribadi bukan yang mengalami karena saya Oke. belum lahir ya. Oh, berarti Mas Dimas menceritakan. Iya. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah cerita yang saya peroleh, yang saya dengar Oke. dari seseorang. Mhm. Kemudian saya langsung datang ke tempatnya. Saya Oke. coba untuk reka adegan. Oke. Jadi saya lihat apa benar sih emang terjadi dan ternyata benar terjadi. Jadi itu cerita sebenarnya tidak terlalu menyeramkan tapi Oke. bikin shock. Bikin Jadi shock. tapi ini Jadi Mas Dimas bisa merasakan itu. iya, kurang jadi lebih ini kayak gitu iya ya? kita bisa merasakan terus Oke, kita oke. bisa kayak flashback lah ke belakang. Gimana nih Mas ceritanya? Oke, jadi Nggak ini sabar aku. siap-siap buat merinding ya. Jadi ini berlatar belakang di sekitar tahun 1970. Oke. Waktu itu ada seorang penjual angkringan. Mhm. Tapi kalau model angkringan sekarang kan pakai gerobak atau menetap di suatu tempat. Oke. Kalau angkringan ini itu dulu dipikul. Oh, jadi masih dipikul. Masih dipikul, yang masih- jalan gitu. Oh, Maksudnya masih nggak cara- stay di satu tempat gitu. Iya, dia Oke. tuh mutar keliling dan keluarnya itu malam Kak Vira. Oke. Bayangin ini kejadian dimulai sekitar pukul 1 dini hari. Bayangin jual Dini angkringan. hari jam 1 pagi. Iya, oke. Dini hari jual angkringan di tahun 1970. 1970. Kan keadaan nggak mungkin kayak Iya, sekarang nggak kan seramai sekarang ya, dan dong, masih pasti. terbatas gitu Oke. kan. Sebut saja si A, penjualnya itu si A, dia tuh umurnya masih sekitar 30-an tahun. Oke, dipikul. Kemudian si A ini jualan ke tempat dia biasa muter nih. Oke. Kan dia baru keluar sekitar jam itu baru keluar. Dia ke tempat yang biasanya rame. Itu tempat rame banget di tahun itu. Karena memang itu kayak satu tempat pusat kegiatan gitulah. Oh, itu tengah kota gitu. Bisa dibilang Itu tengah bisa kota. nggak dibilang tengah kota. Itu dia jual angkringan di situ. Tapi kenapa pas sampai di situ itu sepi? Biasanya jam 1 itu rame, tapi pas hari itu dia sepi. Sepi banget sampai nggak ada yang jual. Dia nunggu, nggak ada yang lewat. Udah jam segitu nggak ada yang lewat. Sekitar setengah jam ada nih yang lewat. Tapi bukan pembeli. Oh, berarti apa dong? Dia penjual juga. Oh, penjual juga. Penjual Ada juga, penjual tapi juga. penjual sate kere. Tahu sate kere? Tahu. Sate kere itu Itu yang makan kayak sate apa? gembus. Gembus itu ya. Sate gembus itu. Di situ di apa ya, kalau istilahnya orang Jawa itu dicegat. Jadi diberhentiin. Oh, oke, dipanggil maksudnya Dipanggil mau beli gitu kan. Mau beli, tapi ternyata di tahun itu masih ada kayak barter. Kuno sekali, Kuno Kak. sekali. Oke. Jadi itu barter. Si penjual sate itu kan
wanita paruh baya, jadi nggak terlalu tua juga nggak terlalu muda. Oke. Ditanya juga, Bu, apa juga sepi nih gitu. Iya Mas, sepi banget, nggak tahu malam ini kenapa sepi banget gitu kan. Oh gitu ya Bu, kalau sepi sama saya aja juga belum laku gitu kan, dagangan saya belum laku. Dia curhat dong sesama pedagang kan biasanya gitu. Terus, Bu, minta sate kirenya dong, minta 1 porsi, nanti saya bikinin teh deh sama makan, boleh lah Ibu ambil makan. Kan masih sistem barter kan ya. Oke, terus dibikinin teh, si A itu bikinin teh, ibunya bakar sate gitu kan. Itu baunya itu khas sate kere. Enak banget ya. Enak banget gitu kan. Terus udah disajiin di apa sih namanya, pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Yang kalau orang Jawa bilangnya pincuk ya. Oke. Itu makanlah si A. Ini Mas, ini sate pesenannya. Oh iya Bu, itu minumnya di sana gitu. Si A itu makan. Padahal sate kere itu kan isinya cuma lontong, sate gembus, sama nggak tahu ya itu koyor atau apa ya, kayak otot gitu kan, bukan daging kan. Tapi kenapa satenya itu daging? Sate yang dijual si ibu itu daging. Jadi kayak daging sapi gitu. Si A kan, si A itu makan gitu. Bu, enak Bu, bumbunya enak, pokoknya dengan segala kelezatannya gitu. Terus si A itu nanya, Bu, apa nggak rugi sih orang jualan sate kere kok pakai daging? Padahal kan masa itu kayak makan daging itu kan sesuatu yang wah kan di tahun segitu. Ya udah makan sampai habis kan. Terus tanya lagi si A, Bu, kok satenya daging, bukan yang koyor atau yang sejenis kayak otot gitu. Oh iya Mas, emang yang disukain orang tuh yang kayak gini. Oke. Tapi apa nggak rugi Bu gitu kan? Kan kalau dipikir kan, ya kan. Jualnya sate kere, jadi sate kere daging kan, itu udah aneh kan. Terus apa nggak rugi Bu gitu? Enggak lah Mas, orang dagingnya ambilnya gratis. Lah si A kan bingung kan. Loh, kok daging gratis? Iya, gratis gimana? Padahal kan masa itu kan daging kan mahal kan? Iya. Lah gratis. Terus tanya, emang beli daging di mana Bu? Gitu kan. Lah si ibu itu nunjuk, tangannya nunjuk. Iya. Tahu yang ditunjuk? Apa itu? Kuburan. Kuburan. Jadi dia tuh nunjuk itu kuburan. Si A kan otomatis. Hah? Maksudnya kan dia kan heran kan. Kenapa yang ditunjuk kuburan? Iya Mas, kalau orang Jawa bilangnya itu apa sih? Tinggi puyar. Jadi mati wingi, kapuke anyar. Jadi orang yang baru meninggal kemarin, kapas penutupnya itu masih baru. Wah, ya ampun, ngeri banget. Terus si ibu itu berubah jadi kayak sosok cewek yang serem, yang rambutnya. Oh serius itu? Itu serius, itu ngeri banget sih. Habis itu dia udah, si A itu udah ketakutan, si A itu lari. Dia lari minta tolong dan nggak ada orang pas saat itu, benar-benar nggak ada orang gitu kan. Kemudian si A ini masuk ke rumah orang. Dia minta tolong sama salah satu rumah warga. Salah satu rumah warga. Jam segitu lampu bukan penerangannya masih nyala. Padahal itu kalau tadi kan ketemunya sekitar jam 1 ya. Paling kan, berarti kan itu sekitar jam setengah 2 gitu, jam 2 mungkin kan. Masih terang mungkin. Itu masih terang. Menarik nih. Dan si A itu masuk ke rumah itu. Di ruang tamu ada ibu-ibu baru, bayangin jam segitu ibu-ibu baru jahit tangan. Masih kelihatan ya? Jahit tangan gitu kan. Tapi tampak dari belakang. Jadi si A itu lihatnya cuma sebatas punggung aja dari belakang gitu, nggak kelihatan mukanya gitu kan. Terus si A itu deket, Bu, tolongin saya habis ketemu hantu di sana. Terus ibunya itu bilang, udah Mas, di sini aja. Udah di sini aja, tenang. Saya sembunyi di sini. Di sini aman kok Mas, tenang aja. Ibunya masih ngelanjutin jahitannya tadi pakai tangan gitu kan. Terus tiba-tiba itu gulungan benangnya si ibu ini jatuh. Jatuh ke lantai. Iya. Si A yang udah mulai tenang, ngambil lah. Diambil si A. Dikasihkan ke ibunya. Ini Bu.
Tapi si A tuh ngasihkannya dari depan. Jadi dia ngadep si ibu gitu. Oh, jadi gini ya? Iya, jadi Oke, gini. oke. Ini Bu. Gitu. Ibunya dari yang nunduk gini, lihat si A dong. Iya. Mukanya rata. Astaga, merinding. itu mukanya rata. Terus si A itu banget sih. sial banget kan. Dia udah ketemu dua kan. Dia udah ketemu dua. Akhirnya dia lari lagi. Si A itu lari lagi. Lari dia cari, aduh harus kemana gitu kan. Yang ketiga, si A itu lari. Terus ketemu orang lagi nyuci. Nyuci baju di? Dia nggak nyuci baju, jadi dia ketemu kayak orang yang lagi nyuci di sumur. Oh, nyuci aja. Di sebuah sumur kayak gitu. Si A itu lihat, oh ada bapak-bapak nih, kali ini bapak-bapak. Iya. Nyuci, nggak tahu itu kayak selimut warna putih. Itu bapaknya tuh nyuci gitu, dan baunya itu benar-benar bau yang bau bunga setaman, tahu kan bunga setaman yang buat orang meninggal wangi itu. Banget itu. Wangi banget itu kan. Terus si A itu bilang dekat ke bapaknya, Pak minta tolong, saya tadi habis ketemu hantu di sana, terus ketemu lagi yang muka rata di rumah itu gitu kan. Terus bapaknya juga bilang, ya udah Mas tunggu di sini aja, nggak apa-apa, di sini aman kok, sambil nemenin saya nyuci di sini. Iya. Gitu. Perasaan tuh juga nggak enak kan. Terus habis itu ya udah nyuci gitu kan, tapi kan lama kelamaan tuh baunya kok harum gitu. Si A itu tanya sama si bapaknya, Pak kok jam segini nyuci apa nggak dingin? Iya. Dan bapaknya Gak masuk akal dong. Iya, dan bapaknya cuma jawab, enggak kok Mas, nggak dingin gitu, nggak dingin. Ini biasa kok saya nyuci jam segini gitu. Oh ya udah gitu. Diam, tapi si A itu sambil lihat cuciannya si bapak kok putih, yang di ember putih, yang dijemur putih. Oke. Tapi bapaknya tuh pakainya pakaian biasa gitu kan. Terus sorry nih, itu Masnya belum melihat si A tadi, belum lihat mukanya? belum lihat si bapaknya. Jadi masih lihat aktivitasnya gitu kan. Terus si A itu tanya gini, Pak, ini kok baju kok putih-putih, ini apa Pak? Gitu. Oh ini kain putih biasa Mas, dipakai buat orang-orang biasa gitu kan. Orang-orang biasa Pak? Iya Mas gitu. Lah apa Masnya mau pakai gitu kan? Siapa tahu Masnya mau pakai gitu. Bapaknya tuh lihat gini, matanya si bapak ini lepas. Oh my god. Matanya ini lepas sampai sini. Itu bener-bener langsung sih aku lari. Aku sebenarnya jujur ini rentetan kejadiannya itu banyak banget. Banyak banget, lebih dalam waktu satu malam itu. Iya, dia itu sebenarnya ketemu lebih dari 10 kali. Astaga. 10 kali jin. Ya Jadi itu sial, ya? Iya, itu super duper sangat sial sekali. Lah, yang paling parah di puncaknya adalah setelah dia lari dari si bapak ini. Iya. Dia lari itu ke, nggak tahu kemana dia lari, dia tuh nemu kebun. Oke. Tahu kebun gitu, tapi banyak pohon kelapanya gitu. Terus dia jalan, dia kesandung nih sama buah kelapa. Terus dia lihat di atas, oh ada pohon kelapa nih gitu kan. Itu kelapanya tuh yang dia kesandung pohon buah kelapa nih. Diambil lah itu, dibawa sama dia. Terus dia gini, wah mau cari apa sih buat belah kelapa, buat diambil airnya, kan haus banget kan. Dia habis lari malam-malam itu kan. Terus dia tuh cari di mana ya, kok nggak ada, pastilah ada, di sini pasti ada. Terus dia lihat kayak, kalau orang Jawa bilangnya lincak itu apa ya? Oh, tempat duduk. Kayak tempat duduk, yang buat nongkrong gitu kan, dari bambu yang gitu. Dari bambu. Oh, paham. Dia di situ, di situ ada nih si bendo itu tadi, yang parang yang buat mau mecah kelapa itu. Lah, pas dia jongkok mau mecah kelapa itu, tiba-tiba itu ada yang bilang, Mas gitu. Dari mana tuh? Mas, dia cari kanan kiri, tengok kanan kiri, nggak ada. Mau dipecah lagi, ada lagi, Mas jangan gitu. Dia udah kanan kiri, nggak ada orang, jangan-jangan setan gitu kan. Dia
dia bawa pergi. Iya. Dia bawa pergi nih, dia bawa pergi pindah tempat. Pas dia mau pecah gitu, ada suara orang teriak. Oke. Ada suara orang teriak gitu kan. Mas jangan gitu kan. Terus dia tetap mau pecah kelapanya Itu emang itu dia kan. dia nggak dengar atau memang Dia dengar tapi dia carinya nggak ada. Cari sumber suaranya itu nggak ada. Oke. Terus pas dia mau mecah kelapa, di depannya itu ada kaki. Terus dia lihat ke atas gitu kan kayak badan orang. Iya. Badan orang gitu kan. Terus tiba-tiba oh ada orang di sini, ada Suara orang itu di sini. dibawa gimana? Dia posisinya nunduk gini, terus dia lihat oh ada kaki, oh berarti ada orang nih, ada Oh, orang. oke, gitu. oke. Lihat benar itu ada orang benar. Lihat. Loh. Dia lihat sampai atas itu kepalanya nggak ada. Oh my God, Jadi cuma sebatas leher doang. Atasnya nggak ada gitu. Dia udah kaget toh. Kaget lihat gini. Oke. Udah gemeter kan. Iya. Baunya masih kelapa. Lah, si kelapanya ini berubah jadi kepala. Astaga tuh. Berubah jadi kepala dan dia bilang, "Mas minta tolong pasangin dong." Astaga Tuhan. Oke, berarti kepala yang tadi Iya, kelapa yang di bawah. Ternyata kepalanya. Kepalanya si hantu itu kan. Jadi, Astaga. "Mas minta tolong Oke. pasangin dong." Ya ampun. saya Orang bilang mana yang nggak pasang takut ya, orang udah kan dia udah Iya, gitu iya, ditinggal dia lari. Nah pas lari itu dia kayak istirahat di bawah pohon bambu gitu, Oke. di bawah pohon bambu. Terus kemudian keesokan harinya si A ini ditemuin sama warga itu udah pingsan, Oh, udah pingsan iya. kecapean. Itu udah paginya berarti. Iya. Terus akhirnya dia pingsan dibawa ke rumah sakit. Oke. Di rumah sakit itu masih dalam keadaan pingsan gitu kan. Terus kan zaman dulu angkringan itu kan kayak sekarang kayak apa sih, kayak franchise atau apa ya. Jadi dia punya ada bosnya gitu. Oh iya. Lah si bosnya ini datang karena si A itu ditemukan sama warga. Terus dari yang diem, cuma diem gitu, tiba-tiba si A itu bangun. Dia ceritain apa yang dialami semuanya. Iya. Sampai dia dari yang ketemu sate, ketemu penjual sate, terus ibu-ibu yang muka Iya, rata, bapak-bapak cerita jemur dulu. kain kafan, terus yang terakhir yang itu, kemudian gini, dia cerita sama bosnya itu, setelah cerita si A meninggal. Ya ampun. Seriusan? Iya seriusan, jadi endingnya itu emang sedih banget sih, jadi si A itu meninggal gitu. Sorry, berarti itu ada kaitannya nggak sih sama apa yang dia temuin Iya, sebelumnya? jadi dia itu lari, itu cuma muter sekitar situ aja. Oh, paham. Tapi yang ditemuin dia itu nggak ada. Kalau dilihat siang gini nggak ada, jadi dia tuh kayak kejebak di alam lain. Menarik banget nih ceritanya. Itu gila sih. Aku lihat itu kayak udah apa ya? Bener-bener ngeri banget. Retro itu jadi kayak refleks lihat ke belakang flashback itu udah ngeri banget sih. Ya ampun. Serius ngeri banget sih. Bayangin di kota Solo terjadi Ini seperti padahal itu. udah di-cut ya? Maksudnya nggak semua Iya, nggak full, itu cuma full- beberapa aja, nggak nggak full semua. ceritanya ya? Nggak semua. Jadi Yes. dari 11 rentetan kejadian yang bisa diceritakan cuma sekian karena yang lainnya itu benar-benar nggak layak tayang dan lebih mengerikan. Ngeri banget. Ngeri Kak. banget sih. Seriusan. Bayangin di kota Solo Di tengah kota Solo tepatnya. yang malah. tahun segini gitu Ya kan. ampun. Mengerikan. Cuma serius. Itu kalau kakak ceritain lebih lengkap pasti waktunya juga nggak cukup. Nggak juga. cukup juga sih. Jadi Jadi ya. sekian dulu aja lah buat sobat Indigo. Nanti Oke, kalau oke. mau cerita yang lebih lanjut, ya cerita lebih lanjut nanti bisa Oh, bisa itu ya, bisa kirim ke email. bisa kirim cerita lewat email, nanti bisa kita ceritakan di Boleh. sini. Nanti kita kasih Linknya, linknya di bawah. ya buat nanti emailnya. Oke. Terus jangan lupa subscribe, Like, komen, dan like akun YouTube. YouTube. Nah, akun YouTube kita Biar ya. kita makin semangat lagi. Ya nih, bikin Kak. semangat, Ya bikin ampun. kontennya. Terus jangan lupa Follow. follow Jangan Indigo lupa. @indigo.story ya. Ya ampun, Bisa bakal- DM, Oke. bisa konsultasi.
dapat pelajaran bisa di konsultasi juga ya, Kak, ya? Oh, bisa bisa. Free nih? dong. Free di Indigo ya Story itu ampun, free, mantap tapi banget sih. ya harap dimaklumi kalau free biasanya balasnya agak lama ya karena banyak banget. Oke. Oh ya, oke. Serius. Yaudah, gitu dulu. Ya ampun, ini menarik banget sih. Besok minggu depan pasti ada cerita yang lebih menarik Ada lagi cerita yang dong lebih pastinya menarik dari lagi. minggu ini, Kak. Nanti kita coba kulik-kulik Oke, lagi solo dan siapin cerita lagi ya, Kak, ya? Siap Kak Vira. Terima kasih Kak Dimas. Terima kasih sama-sama Terima Kak kasih, Vira. sehat selalu Kakak. Akhir kata, Saya Vira. saya Dimas. Rahayu. Rahayu. Apa